Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Putra Nugraha dengan NIM 2200010197. Saya di sini akan mempresentasikan terkait judul PPT saya, yaitu Analisis Rasio Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah di Kota Ngawi tahun 2019-2023. Yang pertama adalah latar belakang. Dalam pengelolaan keuangan daerah, kemampuan pemerintah untuk memenuhi kewajiban jangka pendek menjadi indikator penting yang mencerminkan kesehatan fiskal suatu daerah. Salah satu cara untuk mengukur hal tersebut adalah melalui analisis rasio keuangan, khususnya yang berkaitan dengan solvabilitas jangka pendek. Rasio-rasio ini menunjukkan sejauh mana aset lancar pemerintah daerah maupun menutupi kewajiban lancarnya dalam periode tertentu. Dengan menganalisis tren rasio keuangan dari tahun ke tahun, kita dapat mengidentifikasi potensi risiko fiskal serta mengevaluasi efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, kajian terhadap rasio solvabilitas keuangan dari tahun 2019-2023 menjadi penting untuk memberikan gambaran mengenai posisi keuangan jangka pendek pemerintah daerah dan sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan pengelolaan keuangan yang lebih efisien dan berkelanjutan. Untuk selanjutnya ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kumulatif yang dengan bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan daerah berdasarkan 6 indikator utama yang mencerminkan solvabilitas dan kapasitas fiskal. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan pemerintah daerah selama periode tahun 2019 hingga 2023. Analisis dilakukan terhadap 1. Solvabilitas jangka pendek yang mengukur kemampuan pemerintah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek menggunakan aset lancar. 2. Solvabilitas jangka panjang yang mengkaji kapasitas dalam memenuhi kewajiban jangka panjang terhadap aset total. 3. Solvabilitas anggaran yang menunjukkan keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah. 4. Kemandirian keuangan yang mengukur proporsi pendapatan asli daerah atau PAD terhadap total pendapatan. 5. Fleksibilitas keuangan yang merefleksikan kemampuan anggaran dalam merespon perubahan kondisi ekonomi. Dan yang keenam, solvabilitas layanan yang menggambarkan kapasitas keuangan daerah dalam mendanai pelayanan publik. Setiap indikator dihitung menggunakan rasio keuangan yang telah ditentukan, lalu dianalisis secara tahunan dan dibandingkan antara tahun untuk melihat kecenderungan perubahan dan kondisi keuangan daerah secara menyeluruh. Untuk selanjutnya ada hasil penelitian. Tabel tersebut menunjukkan bahwa rasio A mencapai titik tertinggi pada tahun 2020 sebesar 25,91 yang menunjukkan likuiditas keuangan yang kuat. Namun demikian secara bertahap menurun menjadi 7,80 pada tahun 2023, mendekati kondisi semula pada tahun 2019. Rasio B turun tajam dari 169,54 pada tahun 2009 menjadi 9,58 pada tahun 2023, yang mengindikasikan penurunan yang nyata dalam kemampuan keuangan jangka pendek. Pada saat yang sama, rasio C yang meningkatkan pada tahun 2021 turun menjadi 11,31 pada tahun 2023. Secara keseluruhan, tren ketiga rasio tersebut mengindikasikan penurunan solvabilitas jangka pendek di kawasan ini, sehingga perlu dilakukan langkah-langkah untuk meningkatkan kerangka kerja keuangan dan memperkuat aset lancar. Selanjutnya ada hasil solvabilitas jangka panjang. Dijelaskan pada tabel solvabilitas jangka panjang menampilkan perkembangan rasio B dan C tahun 2019 hingga 2023. Data menunjukkan bahwa kedua rasio tersebut mengalami lonjakan signifikan pada tahun 2020. Rasio B naik
23,14 menjadi 529,11 dan rasio C dari 36,65 menjadi 528,11. Peningkatan ini mencerminkan kapasitas luar biasa pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjang pada tahun tersebut. Namun setelahnya kedua rasio mengalami penurunan bertahap. Rasio B menurun menjadi 426,47 di tahun 2021, lalu 353,65 2022 dan sedikit naik ke 359,60 pada tahun 2023. Rasio C juga turun secara berurutan menjadi 425,47, 392,54 dan 395,17 di tahun terakhir. Meskipun mengalami penurunan, nilai rasio tetap jauh lebih tinggi dibandingkan tahun 2019, yang mengindikasikan bahwa kondisi solvabilitas jangka panjang masih tergolong kuat, namun menunjukkan tren menurun yang perlu diwaspadai. Perlu dicatat bahwa data untuk rasio A tidak tersedia dalam sumber sehingga analisis untuk rasio tersebut tidak dapat dilakukan. Ketidakadaan data ini menjadi keterbatasan dalam mengevaluasi menyeluruh dimensi solvabilitas jangka panjang. Selanjutnya ada solvabilitas anggaran. Tabel menunjukkan perkembangan 4 rasio solvabilitas anggaran, yaitu rasio A, B, C, dan D selama 5 tahun terakhir. Rasio A secara umum mengalami penurunan dari 1,01 di tahun 2019 menjadi 0,84 di tahun 2023. Ini menunjukkan bahwa kemampuan anggaran dalam menutup beban dan kewajiban fiskal sedikit melemah. Meskipun dalam kisaran yang cukup baik, rasio B mengalami fluktuasi signifikan dari 1,29 pada tahun 2019 turun tajam ke 0,11 di tahun 2021, sebelum kembali naik ke 1,09 di tahun 2003. Penurunan ekstrem pada tahun 2021 bisa mengidentifikasikan gangguan serius dalam keseimbangan anggaran pada tahun tersebut. Sementara itu rasio C cenderung stabil berkisaran antara 1,49 hingga 1,92. Ini menunjukkan bahwa secara umum pemerintah daerah masih memiliki kemampuan anggaran yang memadai untuk menutupi kebutuhan pembiayaan jangka pendek maupun belanja wajib. Rasio D yang juga mencerminkan stabilitas fiskal mengalami penurunan dari 1,1 pada 2019 menjadi 0,89 pada 2023, dengan titik terendah di tahun 2023 sebesar 0,74. Penurunan ini menunjukkan bahwa meskipun masih banyak dalam batasan wajar, daya tahan anggaran mengalami tekanan terutama di tahun setelah 2020. Secara keseluruhan, tren menunjukkan adanya penurunan efektivitas dan kekuatan anggaran. Meskipun sebagian indikator menunjukkan pemulihan di tahun 2023, ini mengindikasikan perlunya perbaikan dalam perencanaan, pengendalian, dan optimalisasi struktur belanja dan pendapatan daerah. Untuk selanjutnya ada kemandirian keuangan. Tabel menunjukkan bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah secara umum masih rendah, ditunjukkan oleh rasio A dan B yang berada di bawah 0,15 selama 5 tahun terakhir. Rasio tertinggi tercapai pada tahun 2020 dan 2023, yaitu 0,14 dan untuk rasio A dan 0,13 sampai 0,14 untuk rasio B, menandakan sedikit peningkatan kemampuan daerah dalam mencapai pengeluaran secara mandiri. Namun pada tahun 2022 terjadi penurunan tajam ke 0,06 rasio A dan 0,05 rasio B, yang menunjukkan ketergantungan tinggi terhadap dana transfer yang dari pusat. Meskipun ada pemulihan di tahun 2023, data ini menegaskan bahwa tingkat kemandirian fiskal daerah masih lemah dan membutuhkan strategi peningkatan pendapatan asli daerah.
Untuk selanjutnya ada tabel fleksibilitas keuangan. Tabel menunjukkan bahwa fleksibilitas keuangan daerah mengalami penurunan tajam dari tahun 2019 ke tahun 2020. Rasio B dan D yang awalnya sangat tinggi pada 2019 masing-masing 16,434 dan 34,462 turun drastis pada 2020 menjadi di bawah 210. Penurunan ini mengidentifikasikan menurunnya kemampuan daerah dalam mengalihkan sumber daya keuangan untuk kebutuhan mendesak dan prioritas baru. Meskipun terjadi sedikit perbaikan pada tahun 2021 dan 2023, angka rasio tetap jauh di bawah kondisi 2019. Hal ini mencerminkan bahwa ruang fiskal daerah masih terbatas. Hal ini menunjukkan rendahnya fleksibilitas fiskal yang bisa menghambat respon cepat terhadap kebutuhan keuangan yang berubah-ubah. Untuk selanjutnya ada solvabilitas layanan. Ya, seperti dijelaskan pada tabel di atas, terdapat dinamika yang signifikan pada rasio solvabilitas layanan yang tercermin melalui 5 indikator rasio A hingga rasio E. Pada tahun 2019, semua rasio berada pada titik awal yang relatif rendah dengan rasio A sebesar 1,508,786 dan rasio B sedikit lebih tinggi, angkanya 1,508,79. Rasio C mencapai 1,9158, sementara rasio D dan E masih mencatat angka 4,7 juta, mencerminkan peningkatan kapasitas solvabilitas yang signifikan. Rasio C mengalami penurunan sementara rasio D dan E mengalami juga penurunan, yang menandakan adanya ketidaksamaan dalam dimensi solvabilitas tahun 2021. Melihat D dan E juga meningkat pada tahun 2020, terjadi penurunan moderat pada rasio A dan B, sementara C jadi identik dengan rasio B. Hal ini mungkin mencerminkan pendekatan perhitungan perubahan dan rasionalisasi indikator. Rasio D dan E mengalami sedikit penurunan tahun terakhir pada tahun 2023. Jadi penurunan lebih lanjut pada rasio A dan B, sementara rasio D dan E naik lagi, menandakan pemulihan parsial pada aspek-aspek tertentu dari solvabilitas. Secara keseluruhan, fluktuasi antara tahun ini mencerminkan dinamika keuangan yang kompleks dan layanan mengidentifikasikan perlunya pelayanan yang lebih efisien dan efektif. Selanjutnya ada solvabilitas jangka pendek untuk indeks dimensi. Berdasarkan pada tabel indeks dimensi, dapat diinterpretasikan bahwa solvabilitas jangka pendek mengalami tren penurunan yang signifikan. Nilai tertinggi sebesar 76,67, penurunan bahwa pada periode tersebut entitas memiliki kemampuan yang sangat kuat untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya, bahkan bisa dikatakan sangat liquid. Namun pada periode berikutnya nilai indeks menurun tajam menjadi 27,71 dan 27,64. Ya, meskipun masih menunjukkan posisi liquid yang cukup baik, sudah mulai menunjukkan penurunan efisiensi. Penurunan berlanjutan ke angka 19,87 hingga mencapai titik terakhir sebesar 9,56. Nilai ini mengidentifikasikan bahwa entitas mulai mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek, yang dapat menjadi sinyal awal masalah likuiditas. Secara keseluruhan, penurunan indeks ini mencerminkan memburuknya kondisi solvabilitas jangka pendek harus segera ditangani agar tidak berdampak jauh terhadap stabilitas keuangan entitas. Selanjutnya ada solvabilitas jangka panjang. Berdasarkan pada tabel indeks dimensi, nilai-nilai tertentu menunjukkan tren solvabilitas jangka panjang dengan angka sebagai berikut: 771, 19, 93, 352, 42, 283,98, 248,73, dan 251 5,59. Nilai tertinggi sebesar 771,9,93,
sangat mencolok dan menunjukkan bahwa pada periode tersebut identitas memiliki kemampuan yang sangat tinggi, bahkan ekstrim dalam memenuhi kewajiban jangka panjang. Namun, lonjakan ini tampak tidak normal dan bisa mencerminkan kejadian luar biasa seperti revaluasi aset, pencatatan pendapatan non-operasional besar, dan kesalahan pencatatan setelah periode tersebut terjadi penurunan drastis di angka 352,41 dan kemudian stabil di kisaran 248 sampai 283. Meskipun nilai-nilai ini masih menunjukkan kemampuan solvabilitas jangka panjang yang baik, artinya aset jangka panjang masih mampu menutupi kewajiban jangka panjang secara signifikan. Tren penurunan ini patut dicermati stabilitas nilai kisaran 250 sampai 280, menandakan adanya upaya untuk menjaga struktur modal tetap sehat, namun tetap perlu diwaspadai karena penurunan tajam dari nilai ekstrim sebelumnya bisa menandakan adanya perubahan fundamental dalam struktur keuangan perusahaan. Secara keseluruhan, meskipun perusahaan masih dalam kondisi solvabel dalam jangka panjang, fluktuasi besar ini mengindikasikan perlu evaluasi atas keberlanjutan struktur keuangannya. Selanjutnya ada solvabilitas anggaran. Menunjukkan kondisi relatif stabil dan sehat. Nilai-nilai indeks diperkirakan antara 0,95 hingga 1,29, mengindikasikan bahwa secara umum pendapatan anggaran mampu menutupi pengeluaran pada nilai 1,59 dan 1,20. Anggaran berbeda dalam kondisi surplus, di mana pendapatan melebihi belanja, sementara pada nilai 0,96 dan 0,95 terdapat defisit anggaran ringan namun masih dalam batas wajar. Nilai 1,18 kembali mencerminkan adanya surplus yang cukup baik. Secara keseluruhan, kondisi ini mencerminkan pengelolaan anggaran yang cukup sehat dan terkendali dan cenderung menjaga keseimbangan antara pendapatan dan belanja. Untuk selanjutnya ada kemandirian keuangan. Yang mencerminkan kemandirian keuangan terlihat bahwa indeks bergeseran antara 0,05 hingga 0,18. Nilai-nilai ini tergolong sangat rendah yang mengindikasikan bahwa tingkat ketergantungan terhadap pendanaan dari pihak luar atau terutama pemerintah pusat dan bantuan sangat masih tinggi. Nilai tinggi hanya sebesar 0,14, sedangkan nilai terendah berada di angka 0,05. Artinya kontribusi pendapatan asli daerah PAD atau sumber pendapatan mandiri lainnya terhadap total pendapatan daerah masih sangat minim. Dengan kondisi seperti ini, daerah belum menunjukkan kemandirian secara keseluruhan. Tabel ini mencerminkan tingkat kemandirian keuangan yang rendah, yang berarti bahwa daerah identitas keuangan tersebut belum mampu membiayai kebutuhan secara mandiri dan perlu strategi peningkatan PAD untuk meningkatkan otonomi fiskal. Untuk selanjutnya ada fleksibilitas keuangan. Terlihat adanya fluktuasi nilai yang cukup signifikan mulai dari 3,32 hingga angka ekstrim sebesar 12.724,11. Nilai fleksibilitas yang tinggi mencerminkan kemampuan suatu daerah atau identitas dalam mengatur nilai tertinggi sebesar 12.724,11. Sangat tidak wajar dan mungkin besar mencerminkan anomali data seperti pencatatan tidak biasa atau kejadian luar biasa dalam keuangan. Jika diabaikan, nilai sisanya menunjukkan fleksibilitas yang menurun dari 73,85 ke 53,32, lalu sedikit meningkat ke 61,38. Hal ini menunjukkan bahwa identitas sempat mengalami penurunan kemampuan untuk menyesuaikan struktur belanjanya, namun kembali menguat pada periode terakhir. Secara keseluruhan, selain satu nilai ekstrim yang perlu ditelusuri lebih baik, tabel ini menunjukkan bahwa identitas memiliki fleksibilitas keuangan sedang dengan kecenderungan fluktuatif. Diperlukan pengelolaan anggaran yang lebih dinamis dan efisien agar fleksibilitas ini tetap terjaga dan tidak bergantung pada kejadian luar biasa antara ketergantungan anggaran yang terlalu kaku.
Selanjutnya ada solvabilitas layanan. Terlihat adanya peningkatan signifikan dari 922,882,82 sehingga mencapai puncak angka 3,403,02,897. Lalu sedikit menurun namun tetap tinggi pada kisaran 3,2 sampai 3,25 juta. Solvabilitas layanan ini mencerminkan kemampuan keuangan identitas untuk menjamin ketersediaan dan keseimbangan layanan publik secara berkelanjutan. Kenaikan tajam dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa kapasitas fiskal untuk mendukung layanan publik meningkatkan sangat pesat, yang dapat disebabkan oleh pertumbuhan pendapatan, efisiensi belanja, atau peningkatan alokasi anggaran untuk layanan. Setelah mencapai puncaknya stabilnya nilai pada kisaran di atas 3 juta mengidentifikasikan bahwa identitas mampu mempertahankan kekuatan fiskal untuk mendukung layanan secara konsisten. Secara keseluruhan, data ini mencerminkan kondisi solvabilitas layanan yang sangat kuat dan stabil dengan tren positif yang menunjukkan keberlanjutan dalam penyediaan. Selanjutnya, yaitu kesimpulan. Analisis kondisi keuangan pemerintah daerah Kota Ngawi selama periode 2019-2023 menunjukkan dinamik yang signifikan di 6 dimensi utama keuangan daerah. Solvabilitas jangka pendek mengalami tren penurunan yang cukup tajam, menunjukkan penurunan kemampuan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek yang bisa memicu risiko likuiditas jika tidak segera diatasi. Solvabilitas jangka panjang, meskipun sempat mencatatkan lonjakan luar biasa di awal dekade, menunjukkan tren menurun yang perlu diwaspadai karena bisa mencerminkan penurunan stabilitas panjang. Di lain sisi, solvabilitas anggaran secara umum masih cukup sehat dengan fluktuasi yang masih dalam batas wajar. Meskipun ada tanda-tanda penurunan efektivitas fiskal, namun kemandirian keuangan tergolong sangat rendah sepanjang periode, menunjukkan tingginya ketergantungan pada dana transfer dan lemahnya kontribusi pendapatan asli daerah atau PAD. Fleksibilitas keuangan yang menunjukkan gejolak besar dan nilai ekstrim di awal penurunan, drastis sesudahnya, dan menunjukkan tantangan dalam menyesuaikan alokasi anggaran terhadap dinamika kebutuhan daerah. Meskipun dinamika solvabilitas layanan menunjukkan tren yang sangat positif, dengan peningkatan kapasitas pembiayaan layanan yang publik yang konsisten dan stabil, secara keseluruhan meskipun terdapat kekuatan dalam aspek penyediaan layanan publik, pemerintah daerah Kota Ngawi masih menghadapi tantangan serius dalam likuiditas pendek, fleksibilitas anggaran, dan terutama kemandirian fiskal. Perlu adanya strategi peningkatan PAD, efisiensi pengelolaan anggaran, dan penguatan struktur keuangan untuk menciptakan kondisi fiskal yang berkelanjutan dan otonomi di masa yang mendatang. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.